Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kami akan menginformasikan mengenai penerbitan surat tanda registrasi elektronik atau ESTR. Ini merupakan pengembangan dari STR versi online, yaitu STR online versi 2.0, di mana ada perbedaan dari STR online versi 2.0 ke STR elektronik atau ESTR. Nah, ini dasarnya surat edaran dari MTKI KT/KT-02/1/336/2001 tentang penerbitan surat tanda registrasi elektronik. Nah, ini dasar-dasarnya ya guys. Terus ini sudah disahkan per tanggal 25 Mei 2021. Jadi ini sangat baru sekali ya guys. Kita akan sama-sama bagaimana sih tata cara cetak elektronik STR atau ESTR. Tenaga kesehatan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta telah melakukan penandatangan secara elektronik oleh Ketua Divisi MTKI, yang selanjutnya oleh Ketua Konsil masing-masing tenaga kesehatan atas nama Menteri Kesehatan. STR kemudian dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon di tempat masing-masing. Jadi perbedaan mencolok dari STR online versi 2.0 ke versi ESTR atau STR elektronik adalah pemohon bisa langsung mencetaknya masing-masing di tempat kita pemohon masing-masing dengan sudah bayar PNBP penerimaan negara bukan pajak dan sudah ditandatangani secara elektronik oleh MTKI. Langkah-langkah cetaknya seperti apa? Ini dia guys. Langkah-langkah cetak ESTR. 1. Pastikan perangkat komputer atau laptop yang digunakan sudah terhubung dengan mesin printer atau mesin pencetak berwarna dengan menggunakan kertas A4 80 gram. 2. Untuk mencetak ESTR, login ke email dan PIN yang sudah dimiliki. Kemudian pilih cetak cek status. Nah, jadi pertama login. Seperti biasa kalau login masukin email, kemudian masukin PIN, kemudian cek status. Yang keempat, cetak STR dan legalisir STR hanya dilakukan setelah saudara masuk ke dalam tahap 5, yaitu cetak STR, kemudian cetak STR. Jadi kalau tahapnya masih 1, 2, 3, apalagi masih validasi, itu tidak bisa dicetak. Tetapi sudah masuk ke tahap kelima, baru bisa cetak ESTR. Selanjutnya, setelah klik cetak ESTR, akan muncul kolom pengisian one time password atau OTP. Kode OTP ini berupa 6 digit angka yang akan dikirimkan ke email saudara yang berlaku selama 5 menit. Jadi ketika tahap 5 sudah dilakukan, kemudian kita diberikan kewenangan untuk mencetak sendiri, lalu klik cetak, kemudian akan dikirimkan nomor atau kode OTP 6 digit ke alamat email, kemudian di copy, dimasukkan. Cara ngeceknya kita buka email kita, kemudian cek kode OTP apakah sudah masuk atau belum. Kemudian masukkan kode OTP yang didapat melalui email di dalam barang yang disediakan, kemudian klik kirim. Nah, masukkan kode OTP berupa 6 digit, kemudian kirim. Setelah itu, untuk menghindari kesalahan cetak ESTR ataupun legalisir STR, pemohon terlebih dahulu akan diarahkan untuk melakukan tes print. Pastikan laptop atau komputer sudah terkoneksi dengan printer berwarna, kemudian memakai kertas A4 80 gram. Masing-masing dokumen hanya dapat dicetak 1 kali. Wah, ini harus hati-hati ya guys kalau ngeprintnya. Jangan langsung print, tetapi tes print terlebih dahulu
untuk memastikan kualitas dari STR, karena kesempatan untuk cetaknya hanya satu kali. Sini ada pilihannya, ada cetak, kemudian ada test print. Pilih yang test print seperti gambar ya guys. Nah, untuk melakukan test print, klik icon kotak test print. Nah, ini test print. Klik test print. Oke. Setelah klik test print, akan dinotifikasi peringatan cetak sebagai berikut. Jika sudah terhubung ke printer yang berwarna, kemudian kertasnya sudah disiapin, ingat kertasnya yang digunakan A4 yang 80 gram. Kemudian klik yakin. Nah, ini baru test print ya. Untuk test printnya, jika kita sudah yakin, printernya nyala, kemudian kertasnya udah benar A4, posisinya udah benar, tinggal kita klik yakin. Untuk test print, silakan pilih printer warna yang digunakan. Pastikan cetak dokumen dengan pilihan color atau warna dan ukuran kertas. Kemudian klik print. Nah, seperti ini tampilannya guys. Warnanya, kemudian page-nya semua yang di print berapa. Jangan lupa colornya diklik color ya, jangan sampai hitam putih atau grayscale atau abu-abu. Kemudian kertasnya A4. Nah, jika semua udah siap baru di print. Ini baru test print. Nah, kemudian dilihat hasilnya. Setelah berhasil test print menggunakan printer warna, silakan lanjutkan untuk mencetak STR atau cetak legalisir STR. Nah, ini buat STR, klik logonya, kemudian legalisir 1, klik, legalisir 2, klik. Ini satu-satu ya guys, jangan langsung klik semua. Misalnya kita mau STR dulu, diklik gambarnya, kemudian beres, di print, baru legalisir. Kemudian setelah masuk cetak STR atau legalisir STR, pastikan printer warna sudah terkoneksi. Kemudian mencetak dokumen dengan pilihan warna atau color menggunakan kertas HVS A4 ya guys, yang 80 gram. Kemudian klik print. Nah, seperti ini guys. Kemudian pilih destinasinya, kemudian alam page-nya, kopinya berapa, colornya klik color, paper size-nya A4, jangan lupa A4. Kemudian udah yakin baru di print. Lakukan hal yang sama untuk cetak dokumen legalisir 1 dan legalisir 2. Setelah melakukan cetak dokumen STR maupun legalisir STR, maka tampilan ikon cetak dokumen akan berubah menjadi lebih pudar. Tanda tersebut menunjukkan saudara telah mencetak STR dan legalisir STR yang hanya bisa dilakukan satu kali. Wah, jika salah ngeprint, ketika ngeprint kertasnya rucek, wah tidak bisa ngeprint nih. Makanya pastikan kertasnya tidak terselip, kemudian printernya tidak ngadat, warnanya bagus, kemudian pastikan semuanya bagus, baru klik cetak. Seperti itu ya guys. Nah, itu cara cetaknya. Jadi STR atau STR elektronik dengan STR versi 2.0 perbedaannya adalah terletak pada pemohon bisa memberikan atau mencetak tersendiri di tempat masing-masing. Nah, berikut alur registrasi STR online dan penerbitan STR yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di tempat masing-masing. Sama seperti STR versi online 2.0 ya. Kemudian memiliki akun STR, kemudian belum punya PIN, login, punya PIN, baru pengajuan STR. Kalau untuk yang baru sama seperti versi 2.0, kalau yang baru dipastikan dulu bahwa
pemohon tersebut adalah benar dari universitas yang terdaftar di PD Dikti, kemudian mengajukan upload dokumen, kemudian divalidasi oleh verifikator dokumen. Jika ada perbaikan akan dikembalikan lagi ke pemohon untuk yang baru, misalnya surat keterangan sehatnya kadaluarsa ataupun datanya tidak valid, bisa dikembalikan lagi. Misalnya sumpah profesinya kurang pas, kemudian balikin lagi. Kemudian jika ada perbaikan harus segera. Jika validasinya diterima, maka akan dikasih kode billing untuk pembayaran BNPB, yaitu pendapatan negara bukan pajak, PNPB. Kemudian jika udah bayar akan ditandatangani oleh MTKI, baru akan dicetak secara mandiri. Nah, itu tadi untuk pemohon baru. Kemudian untuk perpanjangan atau re-registrasi seperti biasa ya, baik re-registrasi ulang atau perpanjangan, entah itu naik level ataupun alih profesi, sama prosedurnya. Pemohon membuat akun di STR, harus punya PIN dengan daftar memasukkan email. Kemudian kalau yang perpanjangan dia harus mencukupi PKB online. Kalau untuk perawat 25 SKP syaratnya. Kalau tenaga yang lain tergantung kebijakan organisasi profesi masing-masing. Kemudian pengisian pada sistem STR-nya ada beberapa tahap. Step pertama itu mengisi informasi pribadi, administrasi, dan kompetensi. Jika semuanya sudah terinput, maka data yang kita input di STR itu, di MTKI STR online itu akan divalidasi oleh verifikator STR. Jika ada perbaikan, dia akan dilampirkan atau diinfokan di cek status. Jadi pemohon ketika sudah menginput harus sering-sering ngecek status, bisa 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam harus dicek apakah ada perbaikan atau tidak. Biasanya perbaikan itu karena satu, kesalahan input borang PKB-nya, kedua, kemudian input surat keterangan sehatnya sudah kadaluarsa, ini juga harus segera diperbaiki. Jika ada kesalahannya itu borang PKB, harus dikonfirmasi ke pengurus provinsi di PWPPNI setempat untuk minta validasi dan konfirmasi apakah PKB online yang kita gunakan ini berdasarkan dari sesuai prosedur atau tidak. Itu setelah diperbaiki kemudian divalidasi oleh verifikator SKP yang ada di MTKI. Setelah divalidasi ada pilihannya dua, ada validasi diterima atau ditolak. Jika ditolak input ulang. Jika diterima dia akan mendapatkan kode billing yang akan dibayarkan ke bank. Kode inilah yang 100.000 yang sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Kemudian jika sudah bayar akan ditandatangani STR-nya secara elektronik oleh ketua MTKI dan atau KTKI. Kemudian pemohon bisa mencetak elektronik sendiri seperti yang sudah dijelaskan cara mencetak STR-nya. Nah, ini memastikan validitas keaslian STR melalui scan barcode. Jadi STR walaupun dicetak sendiri bisa dipastikan ini STR-nya ini asli atau tidak dengan cara di-scan barcode. Setelah mencetak STR maupun legalisir STR di dalam aplikasi re-registrasi STR online versi 2.0, tenaga kesehatan ataupun pihak terkait dapat memastikan keaslian atau validitas dari data STR melalui scan QR barcode yang ada di STR. Caranya seperti ini. 1. Akses atau download aplikasi QR and barcode scanner
jika belum memiliki aplikasi tersebut. Lalu mengarahkan kamera handphone ke arah QR code yang terdapat pada STR, lalu klik web link. Akan muncul pada aplikasi, kemudian saudara akan diarahkan ke web link ktki.kemenkes.go.id. 2. Jika handphone memiliki aplikasi Bixby Vision, maka dapat langsung menggunakan kamera handphone yang diarahkan QR code yang terdapat pada STR tanpa membuka aplikasi lain. Ketiga, akses aplikasi lain atau pilih Add Friend, kemudian pilih QR code dan arahkan kamera ke QR code yang terdapat pada STR, kemudian klik link yang muncul. 4. Berikut scan QR code yang dilakukan pada STR maupun legalisir STR. Nah, ini lambangnya guys, yang harus di-scan-nya ini. Nah, ini nih, ini karena elektronik, tanda tangannya di-scan barcode ini ya guys, karena ada tanda tangan elektronik. Keterangan dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan diterbitkan oleh BSRA, Badan Sertifikasi. Nah, jawabannya seperti apa tampilan di barcode-nya biasanya? Seperti ini ya guys. Berikut tampilan ketentuan hasil scan QR code yang tampil pada web link ktki.kemenkes.go.id. Ada centang hijau, tanda seru orange, dan merah X. Artinya apa ini? Kalau yang hijau centang ini QR code aktif, valid, dan sesuai data tenaga kesehatan. Kemudian jika tanda seru, QR code tidak aktif dikarenakan pemohon naik level atau alih profesi atau masa berlakunya sudah berakhir. Jadi jika STR sudah habis, di scan barcode-nya akan tanda seru seperti ini ya guys. Nah, jika disilang, QR code tidak ditemukan. Ya, kurang lebih seperti itu ya guys, perubahan sistem penerbitan STR dari versi 2.0 menuju elektronik STR atau eSTR yang diterbitkan oleh MTKI atau KTKI. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.